Munculnya firqah-firqah yang menggulirkan banyak hal baru dalam agama, yaitu bid'ah-bid'ah seperti golongan sufi. Mereka telah banyak mendatangkan fitnah dan ujian tersendiri terhadap keyakinan dan amalia umat Islam. Fitnah ini salah satunya dalam bentuk ajakan mengagungkan Rasulullah hanya melalui ucapan-ucapan lisan saja, dengan meninggalkan ajakan mengikuti perbuatan-perbuatan beliau. Dengan demikian, mereka telah berseberangan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat yang mulia, para khulafaur rasyidin dan ulama-ulama setelah mereka. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar sama-sama kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sufi yang suka memalsukan hadis Nabi. Dalam sejarah perkembangan Islam, pemalsuan hadis merupakan suatu kenyataan. Salah satu sumber munculnya ibadah baru adalah tersebarnya apa yang dinamakan dengan hadis palsu. Meski menyandang embel-embel kata hadis di depannya, namun ia bukanlah hadis nabawi dari sisi manapun. Sebagaimana kita memahami berita dan kata yang palsu itu sebagai berita dan kata yang dusta, dan tidak pernah ada demikian pula halnya dengan hadis palsu, suatu perkataan dusta yang diada-adakan atas nama Rasulullah SAW. Hadis maudhu atau hadis palsu merupakan jenis hadis lemah dan tertolak yang paling buruk. Imam Al-Iraqi yang wafat pada tahun 806 Hijriah, beliau mengatakan dalam Alfiyatul Hadis, seburuk-buruk hadis lemah adalah hadis palsu, kedustaan yang diada-adakan lagi dibuat-buat. Maka membawakan hadis palsu kepada orang lain dengan mengajarkannya, menyampaikannya, atau apalagi mengajak orang untuk mengamalkannya tidaklah boleh. Sebab hakikatnya mengajarkan kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dalam satu kondisi saja seseorang boleh menyampaikan hadis palsu tersebut, yaitu bila ditujukan untuk memberitahukan umat kepada orang lain bahwa itu adalah hadis palsu agar tidak diamalkan. Bila sudah diketahui bahwa hadis palsu bukan dari Rasulullah SAW, maka orang yang mengamalkannya telah bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ia tengah melakukan perbuatan bid'ah. Dan salah satu kelompok atau golongan pemalsu hadis ialah sufi. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, sejak awal kemunculan kaum sufi serta landasan utama kaum sufi dan ciri khas mereka adalah menyebarluaskan hadis-hadis lemah, palsu dan cerita-cerita khayalan atau khurafat disertai mengamalkan kandungan-kandungannya. Landasan dasar mereka yang lain yaitu mentashih hadis-hadis palsu atau menilai hadis sahih melalui kasyaf atau melalui manaman, yaitu bisikan dan mimpi yang menyelisih kaidah ulama hadis dalam menilai satu hadis. Bila diperhatikan di sini teman-teman sekalian, maka akan cukup sulit bagi kita untuk menjumpai dan mendengarkan orang-orang sufi membawakan hadis sahih dalam ceramah dan khutbah-khutbah mereka. Dan jarang sekali kita temukan mereka menyampaikan hadis sahih. Kalaulah mereka menyampaikan hadis yang sahih, maka itu pun dengan memenggalnya dan dijadikan sebagai dalil dalam masalah yang tidak pada tempatnya. Pasalnya, tumpuan utama mereka pada hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah atau hadis palsu, hadis-hadis gharib, dan cerita-cerita khurafat, yang semua ini ditonjolkan untuk melegalkan keyakinan-keyakinan yang sesat, praktek syirik, dan bid'ah-bid'ah mereka. Jumlah hadis-hadis dusta dan palsu yang di kalangan sufi tidak terhitung lagi, baik muncul karena kedangkalan ilmu mereka terhadap hadis maupun kesengajaan, serta hadis-hadis dusta dan palsu ini tersebar luas di tengah umat hingga mengakibatkan diikutinya hadis-hadis yang tertolak dan terbengkalainya hadis-hadis yang sahih.
Pada dasarnya mereka itu mengakui kurang menguasai hadis dan kitab-kitabnya. Perbedaan hadis sahih dengan hadis yang bermasalah. Siapa saja yang memperhatikan buku-buku referensi penting mereka akan menampilkan contoh-contoh tersebut dengan jelas sekali. Maka teman-teman sekalian, sudah saatnya kita menyadari hakikat ajaran Sufi. Salah seorang tokoh Sufi kontemporer yaitu Abdullah Al-Ghimari mengaku bahwa buku-buku tentang Maulid Nabi syarat dengan hadis-hadis palsu, namun telah menjadi akidah yang mengakar di benak orang awam. Sungguh sangat ironis teman-teman sekalian, bahwa hadis-hadis dusta sangat banyak terdapat di dalam buku-buku Sufi. Dalam konteks ini, ada sebagian orang yang ditokohkan dalam golongan Sufi yang telah menyusun sebuah kitab yang berisi berbagai macam kedustaan atas nama Rasulullah SAW dan para sahabat yang mudah memperdayai orang-orang yang jahil. Kenapa kita namakan demikian? Itu karena penulis membawakan hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Meskipun si penulis kitab ini mungkin tidak punya niat untuk sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Suatu hal yang sangat menarik ialah bahwa kalangan Sufi telah menjadikan aktivitas menekuni membaca kitab Dalail Khairat atau yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk kebaikan sebagai pengganti membaca Al-Quran. Padahal di dalam kitab tersebut terdapat banyak kedustaan atas nama Rasulullah SAW dan generasi salaf, serta dipenuhi dengan hadis-hadis palsu dan dusta. Begitu pula dengan buku pegangan yang lain yang berjudul Raudul Rayahin, Ar-Raudul Faik, Majalisu Ar-Rais, dan kitab Maulid Ibnu Hajar. Kalangan Sufi lebih menggemari membaca buku-buku yang berbahaya tersebut yang memuat keburukan, hadis palsu, dan bid'ah yang disertai ajakan untuk menghidupkannya dengan memalsukan hadis-hadis. Mereka tidak memperdulikan kitab-kitab hadis standar yang menjadi landasan umat Islam pada umumnya, semisal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitab Sunan, Muwatta, Musnad, dan kitab-kitab hadis yang lain yang menjadi perbendaharaan Islam dalam bidang hadis yang syarat dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan hal yang perlu diingat di sini teman-teman sekalian, janganlah kita sampai membaca buku-buku yang beracun lagi penuh dusta tersebut. Maka ambillah buku yang bersumber yang standar dari kitab-kitab hadis yang telah populer seperti kitab Sahih Muslim, kitab Bukhari, kitab Sunan, Musnad, kitab Musonab, Muwatta, dan kitab-kitab hadis lainnya yang sudah jelas menjadi rujukan umat. Kitab-kitab hadis ini sudah sangat memadai bagi kita tanpa perlu melihat buku-buku penuh racun yang tersebar di kalangan Sufi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.